Baik, selamat siang Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan SPSS pada uji t-test, di mana nanti pada uji t-test ini kita akan melewati yang namanya uji normalitas dan juga uji homogenitas. Baik, kita pertama-tama perlu membuka yang namanya aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, untuk membuka aplikasi SPSS bisa saya perlihatkan seperti ini caranya. Di sini ada menu search ya teman-teman. Nah, pada menu search ini kita akan ketikkan yang namanya IBM SPSS. Nah, di sini saya punya versi apa, Kak, tetapi memang ada perbedaan fiturnya ya, teman-teman. Jadi kita menunggu membuka aplikasinya terlebih dahulu. Baik, teman-teman, tampilan seperti ini, kemudian kita close ini ya, teman-teman. Nah, untuk memulai datanya, kita akan melihat seperti ini. Kita akan melakukan uji t-test. Kita masuk kepada variabel view. Kita memiliki dua variabel, yaitu kita akan melakukan uji t-test kepada hasil belajar matematik kelas 6, di mana kita akan melakukan uji terhadap post-test dan juga pre-test ya. Jadi, kita kembali kepada aplikasi SPSS kita. Untuk variabel view yang pertama, kita masukkan, kita ketikkan di sini nilai. Oke, desimalnya kita buat 0, agar tidak ada koma di belakangnya. Kemudian align-nya kita buat center. Align-nya adalah center. Nah, kemudian kedua adalah hasil underscore belajar. Perlu di garis underscore ya teman-teman, agar dia teridentifikasi namanya. Desimalnya kita buat menjadi 0 agar tidak ada koma di belakangnya. Kemudian untuk value-nya, di sini ada titik 3, bisa teman-teman perhatikan. Value pada variabel hasil underscore belajar tadi yang kita ketikkan. Silahkan diklik. Nah, untuk value 1, kita berikan label post test. Sudah teman-teman, kemudian klik add. Untuk value 2, kita beri label pretest. Kemudian klik add. Setelahnya kita klik OK. Nah, kemudian align-nya adalah center. Sudah teman-teman, bisa dilihat di sini tadi ada value-nya ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada data view. Nah, pada data view ini jika teman-teman ada bisa lihat di sini value labels. Jangan lupa untuk mengklik yang namanya value labels agar apa? Agar nilai values pada hasil belajar yang tadi kita masukkan itu dapat berubah ya teman-teman, bisa di-convert gitu. Ketika kita masukkan misalnya value-nya 1, kemudian kita katakan enter, dia akan memasukkan labelnya adalah post test seperti itu. Ketika kita masukkan nilainya 2, kemudian nanti akan labelnya muncul pre-test. Nah, pada nilai ini, pertama-tama kita akan memasukkan yang namanya data dari post test ya teman-teman, post test. Nah, di sini ada post test nilainya dari 70 sampai ke 77, kita copy. Kemudian kembali ke aplikasi SPSS dan kita input datanya. Nah, pada hasil belajar, karena tadi kita sudah mengklik ini, teman-teman jangan lupa diklik value labels-nya. Ketika kita mengklik menuliskan 1, nah, di sini bisa tekan enter, akan otomatis muncul yang namanya post test, karena label 1 tadi adalah post test. Nah, kita masukkan datanya, karena tes ini memiliki 11 data untuk hasil pretest. Kita ketik post test maksud saya, maka kita ketikkan sampai data ke-11 adalah post test. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, pada data terakhir, di bawah data terakhir dari pretest, kita masukkan maksud saya di bawah terakhir data post test, kita masukkan data pretest ya teman-teman. Kita copy dulu data pretestnya. Di sini data pretestnya ada 86 sampai dengan 85, kita copy datanya, kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS-nya. Di bawah data terakhir dari post test, kita input data dari pretest. Nah, kemudian di bawah dari post test tadi, pada hasil belajar, variabel hasil belajar ini, kita ketikkan 2. Sebagaimana tadi, di sini kita sudah masukkan nilai dari pretest. Tekan 2, kemudian tekan enter. Hasilnya akan muncul seperti pretest. Sebagaimana tadi nilainya 2, maka labelnya adalah pretest. Kita input teman-teman, label-labelannya semua. Oke. Jadi di sini saya memiliki 22 data ya teman-teman, di mana diantaranya 11 post test dan juga 11 adalah pretest. Nah, kemudian kita akan melakukan yang namanya uji normalitas dan juga uji homogenitas. Di sini teman-teman bisa melihat ada menu analyze. Silakan klik analyze, kemudian masuk ke descriptive statistik. Pada menu descriptive statistik ini, kita akan menemukan yang namanya menu explore. Silahkan diklik explore. Nah,
nilai kita input ke dependent list dengan mengklik tanda panah ini. Sedangkan hasil belajar kita masukkan ke dalam faktor list. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini ada yang namanya menu statistik. Silahkan diklik statistik. Nah, jangan lupa dicentang deskriptif dengan confidence interval forming-nya adalah 95%. Jika sudah, silakan klik continue. Selanjutnya kita pilih plots. Nah, pada box plots, kita pilih none. Oke, jangan lupa teman-teman. Kemudian di sini bisa teman-teman lihat ada normality plots with test. Nah, ini dicentang ya teman-teman, pada kotaknya dicentang. Oke. Pada split versus level with 11 tests, kita pilih power estimation. Mengapa kita pilih power estimation? Agar kita dapat melakukan tes sekaligus antara normality dan juga homogenitas. Jadi, sekali kita melakukan tes, kita akan mendapatkan dua hasil tes, yaitu tes normality dan juga tes homogenitas. Sudah teman-teman? Kemudian kita pilih continue. Jangan lupa teman-teman, pada display dipilih both. Setelah itu klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini teman-teman. Sebentar. Nah, akan muncul hasil ini. Nah, hasilnya adalah ini. Kita bisa memindahkannya teman-teman baik Word ataupun ke Excel dengan cara mengklik hasilnya, kemudian klik kanan, pilih copy. Di sini saya akan memindahkannya ke Microsoft Excel. Bisa juga dipindahkan ke Microsoft Word ya teman-teman. Di sini saya pindahkan datanya test of normality-nya. Nah, dari tes normality-nya kita bisa melihat yang namanya signifikan. Signifikan dari post test, teman-teman. Saya akan menandainya di sini dengan warna kuning. Nah, kita memiliki alfanya tadi 0,05. Karena tadi kita nilainya tadi 95% dan sisanya adalah 5%. Nah, 5% sama dengan 0,05. Bisa teman-teman perhatikan, signifikan dari post test adalah 0,435. Apakah 0,435 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Ya, lebih besar daripada 0,05. Maka signifikan dari post test lebih besar daripada 0,05. Berarti data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita melihat signifikan dari pretest. Nilainya adalah 0,354. Apakah 0,354 lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Iya, benar. Ini adalah lebih besar daripada 0,05. Nah, karena dia lebih besar, maka data berdistribusi normal. Setelah itu, kita melakukan uji homogenitas karena data kita sudah berdistribusi normal. Bisa kembali ke aplikasi SPSS kita, bisa teman-teman di sini ada test of homogeneity of variance. Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi melalui analyze, yang tadi sudah kita klik itu analyze, deskriptif statistik yang pada menu explore tadi, kita bisa mendapatkan sekaligus test of homogeneity dan juga test of normality. Nah, di sini kita klik test of homogeneity atau tes homogenitas, kemudian klik kanan copy, silahkan dipindahkan baik ke Word ataupun ke Microsoft Excel. Saya memindahkan ke Microsoft Excel. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, kita menemukan signifikannya. Ini nilai signifikannya adalah 0,222. Di mana tadi kita memiliki nilai alfanya adalah 0,05. Apakah nilai 0,222 lebih besar dari 0,05 atau sebaliknya? Ya, di sini 0,222 lebih besar dari 0,05. Nah, karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data adalah homogen. Nah, jika data dikatakan homogen, berarti dia berasal dari varians yang sama. Karena kita memiliki data yang homogen atau berasal dari varians yang sama ya teman-teman. Nah, karena kita memiliki data yang berdistribusi normal dan juga memiliki data yang homogen, maka selanjutnya kita melakukan yang namanya uji T2. Baik teman-teman, karena tadi kita sudah memiliki data yang berdistribusi normal, bisa teman-teman lihat, karena kita tadi memiliki data yang berdistribusi normal,
karena kita memiliki data berdistribusi normal dan juga homogen, selanjutnya kita masuk kepada uji T2 sampel. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS kita ya teman-teman. Nah, kita kembali ke sini. Kembali ke data view. Pada data view, kembali lagi kita klik yang namanya menu analyze. Pada menu analyze, klik. Kemudian pilih yang namanya compare means. Compare means. Pada compare means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Sudah teman-teman? Nah, kita klik independent sample t-test. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini, nilai kita masukkan sebagai test variabel, sementara hasil belajar kita masukkan sebagai grouping variabel. Nah, bisa teman-teman perhatikan define groups, di sini ada define groups. Nah, klik define groups. Untuk grupnya, yang pertama itu 1, kemudian grup yang kedua adalah 2, kita beri label 2, karena pada label yang grup 1 itu adalah menandakan dia adalah post test, sementara grup yang kedua adalah pre-test. Setelah itu, kita klik continue. Nah, kita pilih options-nya. Jangan lupa confidence interval percentage-nya adalah 95%. Jika sudah, kita klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Oke, teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan ada independent sample test. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini kita mendapatkan T2, uji T2 sampel, independent sample test. Kita pilih datanya, kemudian klik kanan, klik copy. Teman-teman bisa mengkopinya ke Excel ataupun ke Word ya. Nah, di sini saya memindahkannya ke Excel. Nah, bisa teman-teman perhatikan di sini kita memiliki T-tabelnya itu adalah minus 7,0307. Ya teman-teman, saya tandai. Nah, kemudian dengan signifikannya adalah 0,00. Oke teman-teman, 0,0000. Nah, baiklah teman-teman, tadi kita sudah mendapatkan di sini T hitungnya adalah minus 7,037 dan juga signifikannya adalah 0,000. Nah, dari nilai signifikannya ini, tadi kita memiliki alfa berapa teman-teman? 0,05, berarti kita masukkan 0,05. Nah, dari nilai signifikannya bisa teman-teman lihat, nilainya adalah 0,00. Apakah nilainya, saya pindahkan ke atas ya teman-teman, apakah nilai 0 dari signifikan 0,00 lebih besar atau lebih kecil daripada 0,05? Ya, lebih kecil ya teman-teman, bukan lebih besar. Nah, kita kembali menghitung. T hitungnya adalah minus 7,037. Nah, ini juga bisa diperhitungkan sebagai nilai positif ya teman-teman, bisa dipositifkan juga. Nah, kita untuk mencari, ini kan adalah T hitungnya. Kita kembali melihat T tabelnya. Kita melihat DF. Nah, kita memiliki DF-nya adalah 20. Di sini saya memiliki tabel T atau distribusi. Tadi tabel kita berapa T-nya? Berapa DF-nya? 20 ya teman-teman. Nah, 20. DF kita 20 dengan alfanya adalah, saya perkecil ya teman-teman, nanti saya, agar teman-teman bisa melihatnya. DF kita adalah 20 dengan alfanya berapa tadi? 0,05. DF-nya 20, kita bergerak menuju alfa yang 0,05. Berarti T hitungnya adalah 1,7247. Maaf, maksud saya T tabelnya adalah 1,7247 dengan DF-nya adalah 20. Kita masukkan teman-teman. 1,7247. Di sini. 1,7247. Nah, ini adalah nilai T tabel. Sementara T hitung kita adalah 7,037. Ya, sebenarnya lebih kecil ya.
masukkan lebih besar. Nah, lebih kecil. Lebih kecil ya teman-teman. Baik, karena tadi kita mendapatkan T, T hitung kita sudah lebih kecil daripada T tabel, serta signifikan kita lebih kecil daripada alfa. Nah, sini saya akan masukkan kriterianya. Jika T hitung kita lebih kecil daripada T tabel, maka H0-nya diterima. Sementara jika T hitungnya lebih besar daripada T tabel, berarti H0-nya ditolak. Nah, tadi berapa T hitung kita, teman-teman? Minus 7,037. Lebih kecil daripada T tabel kita, yaitu 1,7247. Berarti dengan kata lain, T hitung kita lebih kecil daripada T tabel, berarti di mana? Bermakna H0 kita diterima, benar. Nah, kemudian signifikan kita. Signifikan kita lebih kecil dari alfa. Berarti H0 kita ditolak. Baik. Sekian hasil dari uji t-test kita dengan melalui uji normality serta juga uji homogenitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.